Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang KF, teman-teman yang KF harus paham bahwa kalau terjadi sakit kaki ataupun pokoknya apapun keluhan di ada keluhan, jangan terlalu cepat memponis bahwa itu adalah HC. Kenapa? Mungkin saja ada hal-hal yang harus kita pelajari. Mungkin pertama itu 5 pilar harus dimunculkan. Yang pertama itu makannya bagus apa enggak? Muncul karbonya atau tidak. Nah, kalau tidak muncul karbo, kemudian banyak banyak hewani, nah itu berarti pertanda bahwa bagus ya. Yang kedua adalah fasting. Fasting itu puasa. Nah, puasa ini dari malam jam 8 malam sampai jam 12. Nah, kualitas puasa itu adalah menjalankan puasa itu dengan cukup rileks. Artinya apa? Jadi tidak lapar. Kalau sedang rileks, sedang bersemangat, sedang nyaman, insya Allah tidak lapar. Kenapa? Moodnya yang hidup ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah olahraga. Nah ya, olahraga itu memicu ya. Kalau kita olahraga, pertama moodnya dulu yang berdatang. Kalau moodnya datang, kita kepingin olahraga, kepingin bergerak. Nah, itu yang kita harapkan. Begitu muncul moodnya seperti itu, udah bawa olahraga aja. Nah, kalau olahraganya nyaman, insya Allah olahraganya itu tidak cukup sebentar, pasti pingin lama. Tapi tidak juga perlu lama-lama, ya. Tapi andaikan moodnya tidak ada, jangan dibawa olahraga. Kenapa? Kamu kalau melakukan olahraga dengan terpaksa, itu hanya yang jelas tidak baik lah. Itu yang kita harapkan adalah olahraga yang nyaman dan moodnya dapat. Nah, udah lakukan olahraga. Insya Allah nanti akan muncul hormon apalah namanya. Oke, kemudian yang keempat ya. Keempat itu relaksasi. Relaksasi itu ibaratnya mengerjakan segala sesuatu itu jangan dipaksakan, termasuk puasanya. Kamu harus dari imunnya bahwa kita nyaman puasa, kemudian nyaman makan, tidak dipaksa, tidak ibaratnya yang jelas nyaman lah. Kemudian apalagi tadi tuh olahraga aja begitu juga. Jadi semua dilakukan dengan rileks. Kalau tidak rileks, yang memicu kita stres itu apa? Nah, tinggalkan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang memicu stres yang makin muncul. Contohnya kerja, udah andaikan hari ini misalnya mau kerja atau buka toko, udah tutup toko aja dulu, relax dulu, kumpul keluarga, makan-makan, jalan-jalan, itu aja dulu. Kemudian pokoknya yang mikir-mikir, udah tinggal supaya tidak berpikir, kamu jalan sama-sama, keluarga atau siapa, ngopi kah, ngobrol-ngobrol sama teman, itu juga bagian daripada relaksasi. Oke. Kemudian yang kelima, di ini tidur harus bagus. Nah, tidur itu seringkali dikeluhkan sama ya pada umumnya orang lah ya, baik KF maupun Karbo juga selalu dikeluhkan. Jadi intinya tidur itu adalah akibat ya, akibat. Intinya kalau kita bisa rileks sepanjang hari, banyak hiburan, banyak nyaman, banyak mood, banyak rileks. Nah, begitu moodnya bagus, berarti kan kita stresnya sudah dikurangi. Nah, pekerjaan yang membebani, aktivitas-aktivitas membebani, kemudian terlalu banyak melamun, banyak berpikir, udah abaikan dulu. Untuk apa?
untuk dapatkan relaksasi sepanjang hari, mulai dari pagi sampai dengan menjelang tidur. Nah, setelah menjelang tidur masuk ibaratnya memulai tidur dengan banyak relaksasi, insya Allah akan dapatkan tidur yang berkualitas. Itu harapannya ya. Nah, kalau dapat tidur yang bagus, efeknya apa? Nah, akan terjadi perbaikan sel yang cukup bagus. Uh, Tubuh kita seolah-olah sedang di-scan pada saat kita tidur. Kalau lama dan tidurnya betul-betul berkualitas, maka sel kita itu akan bekerja seolah-olah tubuh kita ini sedang di-scan, diperbaiki. Begitu muncul sel-sel yang mati, diganti dengan yang bagus, diganti yang bagus. Akhirnya begitu tidur, begitu terbangun, akan nyaman sekali. Nah, nyamannya itu adalah penyembuhan. Oke? Ya, saya paling tidak saya jelaskan dulu perihal 5 pilar itu, jalankan baik-baik supaya mendapatkan kesehatan atau kenyamanan kembali segar ya. Oke, itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.